kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Selamat tahun baru untuk adik-adik Wonderful Kids. Begitu juga Mimi, Milo, dan Molly. Selamat tahun baru Kak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini kan sudah tahun baru. Gimana Iya, Kak. perasaan Mimi dan Molly, Milo? Pastinya luar biasa Kak. Tahun Bahagia, baru, semangat Kak. baru. Iya, mantap. Tahun baru, semangat baru, dan perjuangan baru juga. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari adik-adik Wonderful Kids yang ada di rumah, kita bangkit berdiri, kita sama-sama, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat yang luar biasa Kau berikan bagi kami Bapak selama setahun. Dan tahun ini Bapak tanggal 1 Januari kami ingin Tuhan menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap Tuhan kami, Tuhan yang menyembah, adik-adik Wonderful Kids, Mimi, Milo, Molly, bahkan Tuhan semuanya Tuhan yang mendengarkan Tuhan, pujian firman-Mu Tuhan dari YouTube. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami bersuka cita akan Engkau Bapa. Sebentar kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau. Kau berkati ke Bapa kami Bapa, biarlah pujian penyembahan kami, semua itu menyenangkan hati-Mu dan Engkau bersuka cita atas kami. Terima kasih Roh Kudus, sama-sama kita katakan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Yeay, dan memuji Tuhan. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku dan susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku dan susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira, gembira, gembira di hatiku. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Haleluya adik-adik Wonderful Kids. Ini saatnya kita menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan
Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizatmu selalu ada bagi yang kami yang percaya. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan, saat kami menyembah-Mu. Mujizat-Mu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya, wonderful kid. Apa kabarnya? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow. Wonderful kid, pada minggu pertama tahun baru ini, Pak Guru kira tidak salah ya kalau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya. Mungkin di antara kalian ada yang besok mau masuki sekolah. Pak Guru berharap bahwasanya untuk memulai tahun yang baru, engkau punya semangat yang baru, punya pemikiran yang baik, dan engkau semakin diberkati Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Taruh tangan kirinya dadanya, angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ya, ikutilah Pak Guru, katakan, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini saya rindu Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup dan kehidupan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi guruku, urapi kami semuanya. Ini telinga yang mendengar, ini hati yang percaya, ini mata yang tertuju kepada firman Tuhan. Dalam nama Yesus, syukur Tuhan, haleluya. Wonderful kid yang percaya katakan, amin, puji Tuhan. Nah, wonderful kid, pada minggu pagi ini yang luar biasa, Pak Guru mau bawa firman Tuhan. Judulnya bahwasanya ada penyertaan Tuhan, ada perkenanan Tuhan pada masa sukar. Mari, kalau wonderful kid ada Alkitabnya, abang kakak yang kelas besar, kelas tengah, mari buka Alkitabnya. Kelas kecil bisa dengar dengan baik ya. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Mari kita sama-sama baca. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Pada minggu yang lalu, wonderful kids yang dikasihi Tuhan, Pak Guru sudah berbicara
untuk memulai tahun baru. Ada banyak orang mengatakan bahwasanya ini tahun 2003 makin sulit nih katanya. Oh, boleh-boleh saja. Orang lain mengatakan demikian. Tetapi dengarkan Pak Guru baik. Bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan gak pernah meninggalkan Pak Guru. Tuhan gak pernah meninggalkan Wonderful Kid. Dengarkan Pak Guru baik. Hari ini firman Tuhan katakan adalah hari perkenanan Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan tolong. Katakan amin. That's right. Betul sekali. Hari ini adalah hari keselamatan itu. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Wonderful Kid yang dikasihi Tuhan. Ketika Wonderful Kid, Tuhan tolonglah aku supaya aku sabar gitu toh. Siapa yang pernah doa begitu? Bagus. Ketika Wonderful Kid minta Tuhan supaya kasih kesabaran, maka selalu ada yang ganggu. Tuhan izinkan supaya lewat kejadian itu Wonderful Kid menjadi sabar. Kalau misalnya Wonderful Kid, Tuhan kasih aku kekuatan, maka Tuhan akan kasih masalah. Kok begitu Pak Guru? Nah, dengarkan baik-baik. Kenapa Tuhan kasih masalah? Supaya engkau bersandar sama Tuhan, lalu kemudian engkau kuat. Pada firman Tuhan, katakan demikian. Israel dijajah 430 tahun. Indonesia berapa tahun? Yes, 350 tahun. Bayangin, pada waktu itu orang Israel dijajah sama Mesir. Mereka harus membuat bata. Tetapi bahannya tidak dikasih sama orang Mesir. Mereka harus cari jerami, pada waktu itu masa kekeringan. Mereka harus ambil lumpur dari sungai Nil. Begitu sakitnya ketika itu. Mereka sangat menderita. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Tapi mari kita baca firman Tuhan. Ketika mereka mengalami pergumulan, ketika mereka mengalami masalah, mungkin kayak Wonderful Kid diejek, dijengkali, apalagi ya, dibully. Kemudian, tanpa sebab, kok tiba-tiba orang-orang jadi tidak mau ya berteman sama kita. Nah, pernah begitu dah. Nah, dengarkan Pak Guru baik-baik. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Keluaran pasalnya yang pertama. Ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak, berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Dengarkan Pak Guru baik. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau mengalami seperti ketakutan, mengalami seperti tidak adil, sama seperti keadaannya orang Israel. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Mereka bukan makin, coba dikatakan, mereka bukan makin mengeluh, tapi mereka bertambah banyak. Kenapa? Karena memang hari ini hari perkenanan Tuhan. Tuhan mau tolong umatnya. Tuhan mau tolong Wonderful Kid. Sehingga makin ditindas, engkau semakin kuat. Engkau semakin terlatih otot-ototmu. Semakin terlatih hatimu untuk mengasihi. Semakin terlatih, sesudah semakin kuat, engkau semakin berkembang. Setelah semakin berkembang, engkau akan disegani, ditakuti orang. Dengarkan baik-baik. Daud berkata, Mazmur 138 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, engkau mempertahankan aku. Tuhan tidak biarkan engkau sendirian. Tuhan tidak biarkan engkau sendirian.
Pak Guru mau katakan sekali lagi, apapun yang terjadi kepada engkau, dengarkan Pak Gurumu. Tuhan tidak pernah izinkan engkau, biarkan engkau sendirian. Tuhan mempertahankan hidupmu. Katakan amin. Cukup sampai di situ? Tidak. Apalagi Tuhan mengulurkan tangannya kepada musuhmu. Artinya Tuhan mau menolong engkau. Sampai di situ? Enggak. Sampai tangan kanan Tuhan memberi keselamatan kepada engkau. Nah, dengarkan baik-baik. Sering sekali Tuhan izinkan masalah terjadi supaya Tuhan murnikan kita. Coba kalau nanti di tangan kanan mamanya ada cincin, tahu cincinnya, cincin emas. Nah, tanya mama, mama ini cincinnya berapa karat sih? Kok Pak Guru emas pakai berkarat? Beda, ukurannya memang demikian. Kalau misalnya 1 kilo, 2 kilo, nah memang ukuran kemurnian emas pakai karat. Berapa karat sih Ma? Gitu. Kalau 22 karat, itu lebih murah dibandingkan 24 karat. Makin tinggi nilai karatnya, makin mahal emasnya. Nah, untuk memurnikan emas ini harus dibakar. Sakit. Nah, begitu juga dengan kita. Tuhan izinkan masalah jadi supaya kita dimurnikan. Untuk apa Pak Guru? Supaya engkau layak menerima berkat dan janji Tuhan. Pak Guru ingat satu cerita. Namanya Yusuf. Ingat gak? Yusuf punya mimpi benar. Ada matahari, ada bulan dengan 11 bintang. Tunduk kepada Yusuf. Tapi tahukah engkau apa yang terjadi? Yusuf malah dimasukkan ke dalam sumur. Ayo coba, siapa yang pernah dimasukkan sumur? Yang masukkan sumur malah abangnya kandung loh. Bukan musuh, abangnya kandung. Bayangin. Setelah dari masukkan sumur, dijual. Ayo coba bayangin. Itu sesak enggak hatinya? Kalau Wonderful Kid baca Alkitabnya, si Yusuf, abang aku ini kan adikmu. Bang Ruben, Bang Jehuda, Bang Lewi, kok kejam sih? Wah, anak itu Yusuf menjerit minta tolong sama abangnya. Sesak. Membaca ceritanya sesak sekali. Tapi lihat, Yusuf tidak mati dah. Yusuf dipertahankan Tuhan. Tuhan izinkan masalah jadi. Cukup sampai situ? Enggak, dia dijual. Setelah dijual, dia pergi tinggal di rumah seorang Om Potifar maksud Pak Guru. Bayangin yang gak tahu bahasanya, yang gak tahu adat istiadatnya, yang gak tahu semuanya karena orang Mesir. Yusuf kan orang Yahudi. Dia gak tahu. Tapi dia tinggal di sana. Bayangin Wonderful Kid, kalau engkau tinggal di tempat orang yang kau gak tahu bahasanya. Gak ada satupun keluargamu di sana. Ih takut begitu toh. Nah begitu juga dengan Yusuf. Tapi lihat. Sampai Yusuf dimasukkan penjara. Setelah semuanya itu terjadi, Tuhan sedang memurnikan Yusuf untuk mempersiapkan Yusuf menjadi apa? Seorang Perdana Menteri. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Begitu juga dengan Wonderful Kid. Percayalah, dengarkan baik-baik. Hari ini Pak Guru mau beritahu 3. Yang pertama, dengarkan Pak Guru baik. Biarlah Wonderful Kid memiliki mata yang melihat pekerjaan Tuhan. Mata yang melihat pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, mata yang melihat pekerjaan Tuhan. Bukan melihat masalah, tapi lihat pekerjaan Tuhan. Pak Guru kasih contoh. Suatu kali ada seorang pembantunya Elisa. Ajudan kalau sekarang dibilang. Pagi-pagi dia bangun, dia buka jendela, dia terperanjat.
Tuanku Elisa, tuanku, celakalah kita, habislah kita. Kenapa? Ada banyak tentara Aram, ada banyak musuh di luar. Matanya melihat musuh. Elisa bilang apa? Jangan takut. Lebih banyak yang menyertai kita daripada musuh. Tengok tuanku. Lalu Elisa berdoa. Tuhan, buka mata ajudanku ini. Buka mata pembantuku ini. Supaya dia melihat. Emang ajudannya buta. Tadi kan dia lihat. Tapi karena mata hatinya tidak melihat pekerjaan Tuhan. Wonderful Kid, Pak Guru minta. Mungkin kau melihat papa mamamu sering bertengkar. Engkau melihat ada temanmu yang jahat. Engkau melihat mungkin nilai raportmu atau nilai semester ganjilmu. Engkau melihat sekarang tidak begitu baik. Dengarkan Pak Guru. Kalau tadi malas, bertobat. Tapi sekarang Tuhan, aku ini anakmu. Aku percaya padamu. Aku melihat papa mamaku bertobat. Aku melihat aku punya masa depan. Katakan, amin. Itu dia. Yang kedua, Pak Guru mau katakan, tetap percaya firman. Lihat, kita baru melewati COVID. Ada banyak orang yang pergi meninggalkan dunia ini. Kenapa Tuhan masih mempertahankan hidup Pak Guru? Mempertahankan hidup Wonderful Kid? Coba perhatikan baik-baik. Maukah kau belajar percaya firman? Tuhan mempertahankan hidupmu. Tuhan mengulurkan tangannya kepada permasalahanmu. Dan Tuhan tangan kanannya membawa keselamatan, membawa kemenangan. Yang ketiga, Pak Guru mau kasih contoh. Satu lagi. Yang pertama tadi apa? Yes, mata yang melihat pekerjaan Tuhan. Yang kedua apa? Yes, excellent. Yang kedua adalah tetap percaya firman. Nah, yang ketiga, mau belajar mengerti. Apa sih maksud Tuhan? Firman Tuhan cerita tentang Yusuf. Kita dapat pengertian bahwasanya Tuhan memurnikan aku supaya aku memperoleh berkat Tuhan. Pertanyaannya nih, bagaimana kalau Tuhan gak kasih berkatnya Pak Guru? Bagaimana kalau Tuhan gak jawab doa? Bagaimana kalau berkat Tuhan gak mengalir sama aku? Pak Guru mau kasih cerita. Dengarkan baik-baik. Ketika orang Israel, mereka keluar dari Mesir. Lalu Tuhan perintahkan Musa, suruh kembali ke Pihahirot. Kenapa? Karena memang sebelah kiri itu gunung batu, sebelah kanan itu padang pasir, yang di belakang orang Mesir. Laut teberau di depan, tidak ada jalan untuk pergi. Kadangkala kita seperti itu. Kita kehilangan akal. Tapi Paulus katakan tidak putus asa. Anakku jangan putus asa. Boleh kau kehilangan akal, tapi putus akal no. Masih ada pertolongan dari Tuhan. Lalu Musa katakan, hari ini kamu gak akan melihat lagi orang Mesir selama-lamanya. Dan memang ketika mereka melewati laut teberau, Musa memukul laut itu, mereka lewat dengan selamat. Padahal orang Mesir kejar dengan kereta kuda, pasti dapat dong. Tapi lihat, kembali Tuhan mempertahankan hidup umatnya. Tuhan yang tadinya dari depan memimpin, dengan awannya, tiang awan pindah ke belakang. Sehingga daerahnya orang Mesir
Fir'aun dan seluruh kereta kudanya golap. Gelap, mereka gak bisa mengejar Israel. Dan akhirnya mereka mati semuanya di Laut Teberau. Tuhan gak mau masalah yang sama menimpa kau. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Pak Guru, bagaimana kalau gak dijawab Tuhan doa? Suatu kali ada 3 orang sahabat, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dikatakan, kalau bunyi daripada musik ini berbunyi, maka rajanya pada waktu itu ngomong, Nebukadnezar, siapa yang tidak menyembah patungku ini, maka dia dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Lalu dibunyikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah, malah mereka tegak berdirinya. Diberitahu sama raja, itu 3 orang tidak menghormati titah raja. Tuhan manakah, dewa manakah yang sanggup menyelamatkan engkau dari perapian itu? Wah, muka raja marah sekali. Tuanku raja, Tuhan Yesusku pasti tolong kami. Sadrak, Mesak yakin Tuhan pasti tolong. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan tidak tolong, kami tetap percaya. Kami tetap tidak menyembah patung. Kalau Tuhan gak jawab doa kita, bukan gak jawab, tapi Tuhan belum jawab. Tuhan punya rencana. Maukah engkau tetap mata memandang kepada Tuhan? Maukah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Maukah engkau belajar mengerti rencana Tuhan? Atau engkau berpaling? Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka katakan, kalaupun Tuhan kami tidak jawab doa kami, kalau Tuhan kami tidak tolong kami tetap percaya. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu dia wonderful gift. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Mereka tetap dimasukkan ke dalam api, diikat loh. Dan dipanaskan 7 kali. Mereka masuk. Tapi sampai di api, tangan mereka talinya lepas. Ya. Masalahnya habis. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tetap. Dengarkan baik-baik. Apapun itu, maukah engkau percaya? Maukah engkau tetap memandang firman? Maukah engkau tetap percaya firman? Maukah engkau mengerti rencana Tuhan? Tutup matamu, kita mau berdoa. Taruh tangan kiri dadanya. Dengarkan Pak Guru baik-baik. Anakku, Pak Guru gak tahu apa yang terjadi tahun 2023. Tetapi dengarkan Pak Guru. Aku gak tahu apa yang terjadi. Tapi Yesusku, dia pegang tahun 2023. Yesusku pegang hari esok. Yesusku mempertahankan hidupku. Yesusku mengulurkan tangannya kepada masalahku. Dan Yesusku membawa aku kepada kemenangan. Sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta engkau. Gadanya, tongkatnya, itu yang menghiburkan engkau. Menghiburkan kita. Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Mari kita berdoa. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Katakan demikian. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Kalau hari ini, di tahun baru ini Tuhan. Bapakku, aku mau Tuhan memiliki mata yang senantiasa melihat pekerjaan Tuhan.
bukan pekerjaan setan. Sekalipun aku lututku kecil, banyak hal yang tidak ku mengerti. Aku mau percaya firman. Dalam nama Yesus, beri aku pengertian Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tegaklah kepalaku menghadapi semua lawanku. Dan aku percaya Tuhan mempertahankan hidupku. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku buka hatiku. Aku undang Yesus. Masuklah. Tinggallah. Berkuasalah dalam hatiku. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Sucikan aku. Syukur Tuhan. Wonderful Kids yang percaya perkenanan Tuhan membuat dia melewati masa sukar. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow. Tuhan Yesus memberkati. Kau sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Hai adik-adik Wonderful Kids, ini saatnya ayat hafalan. Ikuti kakak-kakaknya ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yeay! Wonderful kids, I am wonderful. You are wonderful. We are wonderful. Yeay! Haleluya teman-teman. Kami dari Milo, Molly, dan Mimi mengucapkan apa teman-teman? Selamat Tahun Baru. Tahun ini kita semakin baik, Semakin diberkati Semakin luar biasa dan semakin cinta Yesus. Yeay! Wah, gak terasa ya. Kita sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan firman Tuhan. Iya kak. Bagaimana Mimi, Milo, Molly awal tahun baru? Wow, pastinya sangat senang dong kak. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah kan? Wah, good job teman-teman. Pastinya dong. Oke, tanpa berlama-lama,
seperti biasanya kakak mau ngasih stiker hadiah. Wow. Stiker hadiahnya adalah stiker cookie. Baru stiker cookies. Nyam 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 Yum yum yum. Oke, ini saatnya kita menyelesaikan ibadah kita. Iya kok. Mari Mimi, Milo, Molly dan adik-adik Wonderful Kids bangkit berdiri. Kita berdoa untuk Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Bapa, syukur bagimu Yesus. Hari ini Tuhan kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan juga ayat hafalan dan Papek Sol juga Bapa. Tuhan Engkau tahu Bapa, tahun ini Bapa, biarlah Tuhan tahun-tahun yang baru Kau berikan bagi kami Bapa, semuanya baik dan indah Yesus. Sebab awal kami Tuhan adalah awal kami menyembah Engkau Bapa, meninggikan nama-Mu. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan ibadah kami ini. Kau berkati setiap kami Tuhan, bahkan adik-adik Wonderful Kids yang mendengarkan Tuhan acaramu ini. Biarlah Tuhan adik-adik Wonderful Kids diberkati dengan luar biasa. Dan sampai 1 tahun ini Bapak juga Tuhan, dengan luar biasa Kau menjagai mereka Bapak. Yesus Kau berkati juga Tuhan sekolah mereka, apapun kegiatan mereka. Kau yang bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Bahkan juga Tuhan orang tua adik-adik Wonderful Kids kami percaya akan Engkau Bapa. Kau berkati dengan luar biasa. Apapun yang mereka kerjakan, orang tua mereka kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah semua Tuhan, segalanya Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu kami kembalikan kepadamu. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Syukur Tuhan, haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Yeay, jangan lupa pakai